Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai tata nama gugus fungsi ester. Ester, kita tahu bahwa gugus fungsinya adalah COO. Ini dia. Kemudian rumus strukturnya adalah RCOOR aksen, atau ditulis juga bisa seperti ini. Kemudian rumus molekulnya adalah CnH2nO2. Rumus molekulnya sama dengan asam karboksilat ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai tata namanya. Dilihat dari nama IUPAC-nya. Untuk nama IUPAC, ester mengikuti nama alkil alkanoat. Jadi yang ditulis pertama adalah nama alkilnya, diikuti nama alkanoatnya. Alkanoat berarti alkana yang berakhiran oat. Oke, sekarang kita lihat mana yang sebagai alkil, mana yang sebagai alkanoatnya. Kita lihat rumus strukturnya, ini dia. RCOO R aksen. Nah, yang alkanoat adalah yang mana? Alkanoat adalah ini dia. RCOO-nya, ini yang disebut dengan gugus alkanoatnya. Sedangkan alkil itu adalah rantai karbon yang terikat pada O. Jadi ini yang disebut dengan alkil. Sedangkan alkanoatnya ini dia, RCOO. Jadi COO-nya masuk di R yang satunya lagi ya. Sedangkan alkil adalah R yang terikat pada O. Kemudian untuk alkanoat ini ya, alkanoat adalah RCOO. Untuk alkanoat, jika dia bercabang, maka penomoran dimulai dari C gugus fungsi ini. Jadi kalau dia bercabang, C gugus fungsi itu selalu jadi nomor 1. Nanti penamaan cabangnya sama seperti pada alkohol, tinggal penamaannya berakhiran dengan kata oat. Ya, jadi itu mengenai tata nama dari ester berdasarkan nama IUPAC. Jadi ada dua gugus, alkil, alkanoat. Yang alkil adalah yang terikat pada O, sedangkan alkanoat adalah RCOO-nya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh ester. Contoh seperti ini, yang sederhana dulu, nomor 1. CH3 CH2 CO, kemudian O CH3. Oke, ini yang sederhana dulu. Ingat, kita bedakan dulu yang mana alkil, yang mana alkanoat. Alkil adalah yang terikat pada O. Nah, ini yang disebut dengan alkil, ya kan? Sedangkan yang alkanoat ini dia sampai ke gugus fungsinya R sampai ke gugus fungsi COO-nya, ini yang disebut dengan alkanoatnya. Dah, namanya apa sekarang? Namanya yang kita tulis terlebih dahulu adalah nama alkilnya. Kita lihat ada berapa C-nya ini alkanoatnya? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti namanya akhiran oat. Propana jadi propanoat. Jadi namanya adalah alkilnya ini dia, C-nya 1, berarti disebut apa? Metil. Berarti metil. Kemudian diikuti nama alkanoatnya. Alkanoatnya ada 3. C gugus fungsi masuk ya, 1, 2, 3. Propana jadi propanoat. Jadi alkil alkanoat berarti metil ini propanoat. Ini soal pertama. Soal kedua, ini dia bentuk rantainya. Oke, kita tentukan dulu yang mana alkanoat, yang mana alkilnya.
Alkil adalah yang terikat pada O. Ini dia gugus esternya, COO. Yang terikat pada O ini dia. Ya. Ini yang disebut dengan alkil. Oke. Sedangkan ini yang disebut dengan alkanoat. Alkanoatnya ternyata rantainya adalah rantai bercabang, ya kan? Ini dia rantai bercabang. Kalau dia rantai bercabang, kita beri nomor gugus alkanoatnya. Ingat, penomoran gugus alkanoat dimulai dari C gugus fungsi. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Ya, berarti rantai induknya adalah yang ini. Ini rantai induk. Oke, sekarang kita lihat namanya. Yang cabang yang mana? Ini cabang. Ya kan? Ini adalah cabang disebut dengan metil. Sekarang kita tuliskan nama. Nama ingat alkilnya dulu yang kita sebutkan. Alkilnya ini dia bentuknya apa ini? Kalau seperti ini. 3 dengan bentuk struktur seperti ini disebut dengan isopropil. Berarti namanya adalah alkilnya adalah isopropil. Nah, kemudian kita sebutkan gugus alkanoatnya. Gugus alkanoatnya ini 1, 2, 3, 4 bercabang ya. Cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2. Berarti isopropil 2 metil. Isopropil 2 metil baru nama rantai induknya. Rantai induknya ada berapa C? Ini ada 4C. Berarti disebut dengan butanoat. Jadi isopropil 2 metil butanoat. Nah, ini dia nama dari bentuk struktur yang soal kedua. Soal ketiga ini dia C3H7O. Ini dia bentuk kerangkanya. Ini sudah Ibu tandai tadi ya. Kita pisahkan dulu yang mana alkil, yang mana alkanoat. Alkil adalah R yang terikat pada atom O. Ini dia, lihat gugus esternya di sini, lihat O-nya. Ini dia O, lihat R-nya. Ini dia yang terikat pada O, ini dia. Berarti ini yang disebut dengan alkil. Kemudian gugus alkanoatnya adalah ini dia. Ini adalah gugus alkanoatnya. Sampai sini ya, ini gugus alkanoat. Kemudian kita lihat alkanoatnya ternyata rantai bercabang. Nah, kalau rantai bercabang kita tentukan rantai induknya pada alkanoat. Rantai induknya kalau kita dari bawah ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi di sini tidak ada gugus esternya, ya kan? Berarti rantai induknya ambil dari sini yang lurus ya. Jadi ini dia rantai induknya, kita beri nomor. Ingat nomor 1 selalu dimulai dari C gugus fungsi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini C2H5, CH3 ini yang disebut dengan cabangnya. Sekarang kita beri nama. Namanya ingat gugus alkilnya dulu yang kita sebutkan. Gugus alkilnya ini dia. Ada berapa C-nya? C3H7 kalau dia dalam bentuk molekul berarti dia dianggap rantai lurus. Berarti dia propil. Berarti ini propil. Kemudian baru gugus alkanoatnya. Gugus alkanoatnya kan bercabang. Tulis dulu nama cabangnya seperti biasa. Ada etil, ada metil. Berarti etil dulu yang kita tuliskan. Etil terletak di nomor 2. Berarti propil 2 etil, kemudian metil di nomor 4, 4 metil, baru nama rantai induknya. Rantai induknya ada berapa ini? Ada 5. Kalau 5 berarti pentanoat. Nah, pentanoat. Nah, ini nama untuk soal ketiga. Propil 2 etil 4 metil pentanoat. Soal keempat. Ini kalau kita lihat ini nama alkilnya. Gugus alkil. Ini nama alkanoatnya, ya. Oke. Ini juga. Ini adalah alkilnya. Alkil ini alkanoatnya. Nah, sekarang kita lihat soal keempat.
HCOO kemudian CCH3 3 kali. Kalau seperti ini berarti kita jabarkan dulu ya. Yang dalam kurung ini. Ini dia penjabarannya. HCOO kemudian CCH3 3 kali, berarti ada 3 CH3 yang terikat pada C. 1 2 3. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita pisahkan lagi mana yang alkil, mana yang alkanoat. Yang terikat pada O alkil ini dia, O-nya berarti ini. Ini yang disebut dengan alkil. Kemudian ini yang disebut dengan alkanoatnya. Nah, namanya adalah alkil dulu. Alkilnya kalau bentuk seperti ini dengan 4C, masih ingat bentuknya apa ini? Tersier butil, sekunder butil, atau isobutil? Ya, ini bentuk dari tersier butil. Ingat C-nya yang terikat pada gugus fungsi mengikat 3 atom C lainnya. Berarti ini adalah C tersier. Berarti alkilnya adalah namanya ya. Namanya tersier butil. Tersier butil. Selesai alkilnya, kemudian kita sebutkan nama alkanoatnya. Alkanoatnya kalau kalian lihat ini hanya terdiri dari 1 atom C. Karena 1 atom C, makanya di sini hanya H yang terikat pada C. Karena C itu kan tangannya 4. 1 2 3, satu lagi untuk H-nya karena C-nya cuma 1, yaitu C pada gugus fungsinya. Kalau C-nya 1 berarti namanya adalah apa? Metana, jadi metanoat. Berarti tersier butil metanoat. Ya. Ini untuk gugus apanya ini? Ini adalah alkilnya. Si alkil ini adalah alkanoatnya. Nah, inilah dia nama IUPAC-nya. Sekarang kita ke nama trivialnya. Untuk nama trivial dari ester ini sama dengan pada IUPAC-nya, yaitu mengikuti nama alkil. Ini dia alkil alkanoat. Tapi yang berbeda adalah mengenai penomoran cabang dan nama alkanoatnya. Jadi kalau pada trivial, nama alkanoatnya, nama rantai induknya itu sama pada asam karboksilat. Jadi punya nama tersendiri. Untuk C-nya 1 namanya adalah ini dia. Ini dia ya. Ini yang berbeda adalah nama alkanoatnya. Kemudian posisi cabang sama seperti pada asam karboksilat, dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, dan theta. Ya, sekarang kita lihat nama rantai induknya pada alkanoat. Oke. Sama seperti pada asam karboksilat. Jadi kalau C-nya 1 disebut dengan format. Kalau pada asam karboksilat kan ada kata asamnya. Kalau pada ester dihilangkan kata asamnya. C1 format, C2 C-nya berjumlah 2 asetat, C-nya 3 propionat, C-nya 4 adalah butirat, C-nya 5 disebut dengan valerat, C-nya 6 disebut kaproat, kemudian C-nya 7 disebut enantat, dan C8 kapriat. Nah, pada video sebelumnya, pada video asam karboksilat itu sudah Ibu konfirmasi ya di kolom komentar bahwa penulisan ada yang salah. C6-nya di sana tertulis laurat, C7-nya palmitat, tapi sudah Ibu koreksi di kolom komentar. Nah, ini untuk nama alkanoatnya. Nama rantai induk pada gugus alkanoat. Ingat posisi cabang dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, theta. Kalau C-nya di nomor 2, C kedua itu alfa, posisi alfa, C ketiga posisi beta, C keempat posisi gamma, dan C kelima posisi theta. Ini sudah Ibu jelaskan pada asam karboksilat. Kita langsung ke contoh soal pemberian nama trivial pada ester. Ini dia contohnya. Ya kan? Sekarang kalau rumus strukturnya seperti ini. Sama seperti pada IUPAC, kita menentukan yang mana alkil, yang mana alkanoat. Bedanya hanya pada nama alkanoatnya. Nama alkanoatnya mengikuti nama ini, ya. Mana gugus alkilnya? Alkil ingat yang terikat pada O. Ini dia ya.
Ini disebut dengan alkilnya. Berarti ini semua disebut gugus alkanoatnya. Kita beri nama gugus alkanoatnya, kita beri nomor gugus alkanoatnya. Nomor dimulai dari C gugus fungsi ya. Ini rantai lurus atau bercabang alkanoatnya? Ya, rantai bercabang. Ini C pertama, C kedua, C ketiga. Ingat pada trivial cabang diberi tanda bukan dengan nomor tetapi alfa, beta, gamma. C kedua ini posisi siapa? Posisi alfa, ini posisi beta. Ya kan? Ini dia rantai induknya. Nah, sekarang kita beri nama. Kita beri nama. Ini disebut dengan apa? Cabang ya. Metil. Oke. Sekarang kita beri nama. Ingat, nama alkilnya dulu yang kita tulis. Alkilnya adalah metil. Berarti kita tulis namanya metil. Oke. Kemudian alkanoatnya. Alkanoatnya karena ada cabang di posisi alfa, maka kita tulis metil, alfa metil. Nah, baru setelah tidak ada cabang kita sebutkan rantai induknya ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti alfa metil ini C3, yaitu propionat. Nah, ini dia. Oke, kita tandai mana yang alkil, mana yang alkanoat. Ini alkil, ya kan? Ini yang disebut dengan alkanoat. Nah, ini dia. Ini soal pertama. Sekarang soal kedua. Perhatikan bentuk rantainya. Oh, ini seharusnya kita jabarkan dulu ya. Oke, kita jabarkan ini. Terpaksa agak sempit ini di nomor 2. Oke, kita jabarkan. Kenapa kita jabarkan? Ini ada CH2 3 kali. Ya, kita jabarkan CH2 3 kali. Ingat, kalau CH2 dia di tengah, di dalam rantai. Berarti CH3, CH2-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Nah ya, sudah kita jabarkan ya. Kemudian gugusnya, gugus esternya O, kemudian C2H5. Oke, sekarang kita pisahkan mana yang alkil, mana yang alkanoat. Lihat gugus esternya, ini dia. Yang terikat pada O, ini yang disebut dengan alkil. Alkilnya C2H5. Kemudian ini yang disebut dengan alkanoat. Alkanoatnya. Kebetulan alkanoatnya adalah rantai lurus, ya. Rantai lurus, kita tinggal beri nama. Nama alkilnya dulu. Alkilnya C-nya berapa ini? 2. Berarti kalau 2 etil. Jadi namanya etil. Kemudian baru nama alkanoatnya. Ingat, alkanoat namanya ini berdasarkan nama trivialnya. C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ibu menuliskan nomor hanya untuk menghitung jumlah C-nya ya. 5 berarti ini dia, valerat. Berarti etil valerat. Nah, ini dia nama esternya, nama trivialnya. Ini adalah alkil. Ini adalah alkanoatnya. Oke, sekarang soal ketiga. Soal ketiga, seperti biasa juga kita pisahkan mana yang alkil, mana yang alkanoat. Alkil yang terikat pada O. Ini dia O-nya. O berarti ini disebut dengan alkil. Ya kan? Sisanya ini adalah alkanoatnya. Alkanoatnya ini dia. Ya kan? Sudah. Sekarang kita beri, karena dia bercabang. Dia bercabang berarti kita lihat posisi alfa betanya yang mana. Ini C gugus fungsi, C pertama, C kedua. Ini adalah posisi alfa.
Ini adalah posisi beta, ini gamma. Oke, sekarang kita lihat namanya. Ini disebut dengan cabang. Kebetulan cabangnya sama, ini metil. Oke, sekarang kita beri nama ya. Kita beri nama. Posisi alkilnya dulu, ini dia alkilnya. Alkil kita tulis terlebih dahulu. Bentuknya adalah C-nya 3 dengan bentuk propil atau isopropil? Ya, isopropil. Berarti isopropil. Isopropil, kemudian baru nama alkanoatnya. Alkanoatnya lihat ternyata ada cabang 2 di sini, ada dua cabang dengan jenis yang sama-sama metil. Kita tulis alfa beta. Oke, isopropil alfa beta karena 2 diberi awalan di metil, baru nama rantai induknya 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti namanya adalah butirat. Ya. 4 kan ya, benar ya? 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah ini dia 4 butirat. Jadi ini adalah si alkilnya. Ini adalah alkanoatnya. Ya. Baiklah, inilah dia materi mengenai pemberian nama pada gugus fungsi ester. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.